Pada tanggal 19 Desember 1948, Yogyakarta berhasil dikuasai Belanda. Bahkan, Presiden dan Wakil Presiden Indonesia pada saat itu ditangkap pihak Belanda. Hal tersebut membuat Jenderal Sudirman memutuskan meninggalkan Yogyakarta untuk bergerilya. Selama bergerilya, Jenderal Sudirman dan pasukannya berjalan untuk berpindah-pindah tempat. Mereka berjalan melewati sungai, gunung, lembah, dan hutan. Jenderal Sudirman pada kala itu sedang terkena penyakit TBC. Pada saat perjalanan pun ia sudah terengah-engah. Kapten Cokropranowo yang mendampingi Jenderal Sudirman mengusulkan untuk beristirahat sejenak. Melihat kondisi jenderal yang sudah lelah, sebaiknya kita beristirahat sejenak. Kita bisa duduk di bawah pohon rindang itu saja. Tidak bisa saya istirahat. Sebaiknya kita fokus dengan tujuan kita. Tapi melihat kondisi jenderal, sebaiknya kita beristirahat saja. Jenderal Sudirman tetap yakin dan melanjutkan perjalanan. Namun tidak lama setelah ia berjalan, Jenderal Sudirman terjatuh dan pingsan. Jenderal, pasukan, tolong segera buatkan tandu untuk jenderal dari bambu yang ada di sekitar. Siap, Kapten. Para pasukan pun bergegas mencari bambu yang ada di hutan dan segera membuat tandu untuk Jenderal Sudirman. Waktu sudah menunjukkan sore hari. Di perjalanan, Kapten Cokropranowo menemukan sebuah desa, lalu menjumpai kepala desa tersebut untuk meminta izin bermalam. Karena Jenderal Sudirman sedang berada di kondisi yang tidak baik. Assalamualaikum, Bu. Permisi. Perkenalkan, saya Kapten Cokropranowo. Saya ingin meminta izin untuk berbicara dengan kepala desa. Apakah beliau ada? Maaf Pak, ada keperluan opo yo? Kebetulan suami saya selaku kepala desa sedang sakit, jadi tidak bisa bertemu. Jadi begini, Bu. Saya ingin meminta izin untuk bermalam di sini. Saya sedang membawa Jenderal Sudirman yang sedang sakit. Namun, kondisi beliau saat ini sedang tidak baik dan butuh istirahat. Apakah kami diperbolehkan untuk bermalam di sini, Bu? Oh boleh Pak, boleh. Silakan. Apakah ada obat untuk Jenderal Sudirman? Sudah ada. Terima kasih atas izinnya, Bu. Di mana kami dan pasukan dapat beristirahat, Bu? Di sebelah ada rumah yang kosong, namun sangat kecil. Mungkin untuk pasukan Kapten Jenderal Sudirman tidak semuanya cukup. Apakah tidak apa-apa? Tidak apa-apa, Bu. Kami akan bergantian untuk istirahat. Jenderal Sudirman dan pasukannya pun bermalam di desa tersebut. Namun, rumah yang mereka tinggali tidak cukup untuk semua pasukan. Mereka harus bergantian untuk istirahat. Tidak lama setelah mereka menemukan desa tersebut, Jenderal Sudirman terbangun dari pingsannya. Kapten, di mana kita? Saya menemukan sebuah desa untuk kita bermalam. Melihat kondisi jenderal, ada baiknya kita bermalam dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan. Saya juga sudah menginstruksikan pasukan kita untuk berjaga di luar. Antisipasi pasukan Belanda datang. Baiklah kalau begitu. Pastikan mereka bergantian dengan pasukan kita yang sedang beristirahat di dalam rumah ini. Malam pun datang. Tiba-tiba, pasukan yang sedang berpatroli di luar masuk sambil berbisik kepada semua orang di dalam rumah tersebut. Jenderal, Belanda datang. Kapten Cokropranowo dan pasukan pun kaget dan sudah siap mengambil senjata yang mereka bawa. Namun, Jenderal Sudirman menyuruh semuanya untuk tetap tenang. Semuanya tenang dan mulai bersolawat dengan saya.
Jenderal Sudirman dan pasukannya pun mulai sholawat. Para pasukan Belanda yang dipimpin oleh Kapten Jim Hovell mulai memasuki rumah yang berisikan Jenderal Sudirman dan pasukannya. Namun, dari belakang keramaian pasukan Belanda, muncul istri kepala desa. Ini dia Tuan, Jenderal Sudirman. Seketika, sholawat yang Jenderal Sudirman lakukan berhenti dan semua muka pasukan di rumah tersebut menjadi tegang. Ini Kiai, bukan jenderal. Mereka ini tentara Tuan, mereka sedang menyamar, percayalah dengan saya. Berhek, mana mungkin jenderal seperti ini? Percayalah dengan saya Tuan, mereka adalah tentara. Kalau kalian lihat Jenderal Sudirman, cepat laporkan ke saya, biar saya habisi dia. Setelah menembakkan pistolnya ke kepala ibu desa, Kapten Belanda itu lalu pergi meninggalkan rumah itu. Jenderal Sudirman yang melihat hal tersebut menatap sinis Kapten Jim Hovell. Pada akhirnya, Jenderal Sudirman tetap melakukan perang gerilianya. Jenderal Sudirman dan pasukannya berhasil membuktikan bahwa perlawanan dari tentara melalui strategi perang gerilya membuat Belanda tidak bisa kembali menguasai Indonesia. Perlawanan ini semakin memperkuat kedudukan bangsa Indonesia dan membuat Belanda tidak memandang rendah kekuatan tentara Indonesia.